mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Kemyu 1. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita yang menanyakan tentang hukum suami yang menolak ajakan istri, tentang suami yang menolak keinginan istri untuk berhubungan badan dengan alasan ia berpuasa sunnah. Bagaimana hukumnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan syukran jazilan wa jazakillahu khaira wa barakallahu fiq. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahui sesungguhnya di antara kewajiban suami terkait dengan hak istri adalah memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi para suami untuk memenuhi hak-hak istri. Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya hak-hak istri semisal dengan kewajiban yang ada di pundak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, yaitu bagi para istri, ada hak semisal kewajiban yang ada pada mereka dengan cara yang baik. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sebagaimana para istri berkewajiban untuk memenuhi hak suami, diantaranya berupa memenuhi ajakan suami untuk berhubungan badan, maka demikian pula suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri yang juga terkait dengan hubungan badan. Karena sesungguhnya hak istri itu semisal dengan hak suami yang itu merupakan kewajiban mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, memberikan kemudaratan kepada istri dengan menahan keinginannya untuk berhubungan badan, ini merupakan bentuk kezaliman, bentuk dosa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istri, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya untuk menunggu selama 4 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 226, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur
fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Allah mengatakan bagi laki-laki, yaitu suami, yang mereka melakukan ila, yaitu sumpah untuk tidak menggauli istri, maka mereka menunggu 4 bulan. Fa in fa'u, maka apabila mereka kembali kepada istri mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tindakan menahan untuk tidak menggauli istri, bersumpah untuk tidak menggauli istri, ini merupakan bentuk kemudaratan dan dosa. Ini merupakan bentuk kezaliman dan itu merupakan dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Menolak ajakan istri, keinginan istri untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya dalam kondisi tatkala suami mampu untuk melakukannya, maka ini merupakan bentuk dosa dan kezaliman kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja dibedakan antara penolakan seorang istri terhadap ajakan suami untuk berhubungan badan dengan penolakan suami untuk berhubungan badan dengan sang istri. Secara khusus ada dalil yang menunjukkan adanya ancaman bagi para istri yang mereka menolak ajakan hubungan badan seorang suami dengan istrinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Kata Nabi SAW, apabila seorang suami mengajak istrinya ke pembaringannya, maksudnya untuk berhubungan badan, lalu dia enggan, menolaknya, dan malam itu suaminya dalam kondisi marah, maka para malaikat itu mengutuknya sampai subuhnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yada'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha." Kata Nabi SAW, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang suami yang mengajak istrinya ke pembaringannya untuk berhubungan badan, lalu dia menolaknya. Tidaklah demikian, melainkan zat yang ada di langit itu murka kepadanya sampai ia ridho kepadanya, itu ridho dengan istrinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ancaman secara khusus bagi para istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Adapun penolakan seorang suami atas ajakan istrinya untuk berhubungan badan, maka tidak ada dalil secara khusus tentang ancaman sebagaimana ancaman penolakan seorang istri untuk berhubungan badan dengan suaminya. Hanya saja seorang suami yang menolak keinginan istri untuk memenuhi syahwatnya, kebutuhannya, sementara ia mampu untuk melakukannya, walaupun ia berpuasa sunnah,
ketahuilah bahwasanya itu merupakan dosa. Itu merupakan bentuk kezaliman. Karena menjaga kehormatan istri merupakan kewajiban suami. Memenuhi hak istri terkait dengan kebutuhan biologisnya itu merupakan kewajiban suami. Sebagaimana seorang istri diwajibkan pula untuk memenuhi kebutuhan biologis sang suami. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Bagi para istri ada hak semisal kewajiban yang ada di pundak mereka dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana istri berkewajiban untuk memenuhi hak suami, di antaranya berhubungan badan, maka demikian pula hak istri yang wajib bagi suami untuk memenuhinya adalah pemenuhan biologis istri. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum meninggalkan sholat berjamaah karena pekerjaan. Apakah merupakan udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah berupa pekerjaan yang sedang dilakukan? Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Pendapat yang paling kuat di antara tiga pendapat di kalangan para ulama adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di tempat dikumandangkannya adzan adalah hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Berdasarkan beberapa dalil berikut ini, yang pertama adalah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Daruqutni, demikian pula Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dalam lafaz Imam Daruqutni disebutkan man sami'an nida'a falam yujibhu fala salata lahu illa min udrin. Fala salata lahu illa min udrin. Yang maknanya sama. Artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja mendengarkan seruan adzan lalu dia tidak memenuhi, tidak mendatangi seruan tersebut, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada udurnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, jadi boleh tidak menghadiri salat berjamaah ketika ada udur, seperti contohnya karena sakit, seperti contohnya karena hujan, atau udur-udur yang ditetapkan oleh syariat yang lainnya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalil berikutnya yang menunjukkan tentang wajib dengan fardu ain untuk menghadiri
salat fardu secara berjamaah adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, di mana ia menyebutkan pernyataan seorang sahabat Nabi SAW bahwa ada seorang laki-laki yang buta yang datang kepada Nabi SAW. Lalu ia mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yakuduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku menuju masjid. Lalu ia meminta kepada Nabi SAW untuk diberi dispensasi agar bisa sholat di rumahnya. Lalu Nabi SAW awalnya memberikan dispensasi keringanan baginya untuk sholat di rumahnya. Namun tatkala dia beranjak meninggalkan Nabi SAW, Rasulullah bertanya kepadanya SAW, "Atasma'un nida bis salah? Atasma'un nida bis salah?" Apakah engkau mendengar seruan untuk sholat? Qala na'am, ia mengatakan iya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa'ajib, kalau begitu penuhi. Hadis riwayat Muslim. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila seorang yang buta saja, yang tentunya ada hal yang menjadi kesulitan baginya untuk bisa datang ke masjid, Nabi SAW tidak memberikan dispensasi bagi dirinya, walaupun awalnya diberikan. Tentunya kita yang tidak buta matanya, maka hendaknya kita lebih bersemangat, dan tentunya juga lebih utama untuk tidak diberi dispensasi untuk sholat di rumah atau sholat di selain masjid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersumpah agar dikumpulkan kayu bakar, diusung kayu bakar, kemudian beliau perintahkan agar sholat itu dikumandangkan, diadzankan. Lalu beliau perintahkan salah seorang laki-laki untuk mengimami sholat tersebut. Lalu beliau segera beranjak menuju orang-orang yang tidak turut serta untuk sholat berjamaah. Lalu beliau berkeinginan, bertekad kuat untuk membakar atas mereka rumah-rumah mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid adalah hukumnya wajib dengan status fardu ain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, hendaknya kita bersemangat pula untuk melakukan sholat fardu berjamaah di masjid. Apapun alasan kita, kecuali ketika kita memiliki udzur seperti sakit atau hujan. Adapun pekerjaan, maka itu bukan halangan. Solusi yang bisa ditawarkan adalah permisi di waktu jam kerja untuk sholat berjamaah. Permisi di waktu jam kerja untuk sholat berjamaah. Demikian. Merupakan hal yang dibolehkan apabila seluruh para pekerja tersebut mereka menunda untuk menghadiri sholat wajib berjamaah di masjid untuk mereka bersepakat untuk melakukan sholat berjamaah itu di kantor mereka atau di tempat kerja mereka, dengan terlebih dahulu mereka mengumandangkan adzan, lalu qomat, kemudian mereka sholat berjamaah di tempat kerja mereka. Maka hal yang seperti ini insyaallah ta'ala tidaklah mengapa, karena mereka
telah melakukan adzan di tempat tersebut, lalu mereka salat berjamaah, maka itu seperti mereka memenuhi panggilan adzan di tempat adzan dikumandangkan. Wallahu ta'ala alam. Gimana kawan-kawan? Sudah jelas kan jawaban Ustadz tadi? Jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Di kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang adakah puasa sunat setelah puasa Asyura, karena tidak mendapatkan puasa di tanggal 9 Muharramnya, selain dari puasa Asyura itu sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya berpuasa di bulan Muharram secara umum ini sangat dianjurkan. Bahkan itu merupakan puasa yang paling afdol dalam hitungan bulan setelah puasa Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadana syahrullahil muharram, wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul laili." Nabi SAW bersabda, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salatul lail, salat di malam hari. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis ini maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Bisa dilakukan di awal bulannya, atau di pertengahan bulannya, atau di akhir bulannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja sangat ditekankan untuk melakukan puasa di tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Disebabkan keutamaan dari puasa tersebut adalah penghapusan dosa-dosa setahun yang lalu. Berdasarkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukaffirus sanatal madiyata." Puasa itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim serta yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila tidak berkesempatan untuk melakukan di awal dari puasa Muharram tersebut, di awal-awal bulannya, seperti terluputkan untuk melakukan puasa di tanggal 9-nya, tanggal 8-nya, tanggal 7-nya, maka silahkan dilakukan di pertengahannya atau di akhir bulan dari bulan Muharram tersebut. Tidak ada pengkhususan. Adapun berpuasa di tanggal 11 dari bulan Muharram tersebut, ada hadis yang datang tentang masalah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Al-Humaidi serta yang lainnya, namun hadis ini dengan derajat dhaif jiddan, sangat lemah sekali.
Disebutkan dalam hadis ini dengan lafaz sumu yauma asyura wa khaliful yahud wa sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Disebutkan dalam hadis ini Rasulullah bersabda, berpuasalah pada hari Asyura. Berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Puasailah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Berarti tanggal 9-nya, demikian pula tanggal 11-nya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini seperti kita nyatakan tadi didhaifkan oleh sebagian para ulama, bahkan dengan derajat dhaifun jidda, sangat lemah sekali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, namun secara umum tetap saja dianjurkan untuk melakukan puasa di bulan Muharram tanpa menetapkan waktu-waktu khususnya. Dikhususkan adalah puasa Asyura sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah yang sudah kita sebutkan tadi radhiyallahu anhu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka silakan untuk melakukan puasa dengan model puasa Daud, misalnya sehari puasa sehari tidak, atau puasa contohnya Senin dan Kamisnya, atau puasa 3 hari dalam setiap bulannya, termasuk tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Asyura, dari bulan Muharram ini, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.